Haleluya. Manakala Engkau hanya mati bagi kami Tuhan, dan Engkau tidak pernah bangkit dari kematian, maka Engkau bukan siapa-siapa bagi kami. Tetapi karena Engkau yang telah mati dan telah bangkit, maka Engkau yang menentukan segala-galanya dan menjadi pengharapan bagi setiap kami. Terima kasih, pada pagi hari ini kami telah selesai memuji-muji Tuhan. Kami telah menikmati berkat-berkat lewat puji-pujian yang telah kami nyanyikan bersama-sama. Kiranya mendatangkan kekuatan dan penghiburan dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, agar setiap kami yang mendengar, kami menikmati kekuatan yang baru, mendapatkan penghiburan lagi yang baru, bahkan mendapatkan pengharapan lagi yang baru. Urapi setiap kami ya Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang percaya berkata, selamat pagi Ibu Bapak yang kekasih di dalam Tuhan. Sudah beberapa minggu ini kita ibadah tidak di dalam gereja atau tidak berkumpul bersama-sama, tapi karena kita harus melakukannya secara online dan tidak mengurangi berkat-berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Minggu lalu kita sudah menyelesaikan ibadah Paskah, dan minggu ini kita melanjutkan berita-berita Paskah selanjutnya. Ada begitu banyak berita Paskah yang tidak hanya didengar satu kali dalam ibadah. Sebab itu jemaat perlu banyak mendengar berita Paskah, dan minggu-minggu berikut kita masih terus berbicara tentang Paskah, supaya berita Paskah itu makin mengayakan rohani kita bersama-sama. Mari kita membuka Alkitab kita dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya akan membacakannya demikian. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Saya membacanya demikian. Jadi bila mana kami memberitakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Amin. Saudara-saudara, tidak ada kabar lain yang menggembirakan setiap orang berdosa. Karena orang berdosa hanya mendengar satu berita, yaitu kematian yang kekal di akhir hidupnya. Tapi lewat Kristus yang datang ke dalam dunia, Dia lahir dan mati dan bangkit di antara orang mati. Dan ayat yang kita baca berkata, tidak sia-sialah iman dan pelayanan kita di dalam Kristus. Dan inilah tema kita pada pagi hari ini. Iman dan pelayanan menjadi tidak sia-sia. Bila hanya Yesus mati, maka saudara-saudara, Dia akan sama dengan semua orang. Orang-orang sudah mati dan tidak ada ceritanya. Kalau Yesus hanya mati, Yesus tidak beda dengan siapapun yang ada di dunia ini. Tapi karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati, maka Yesus beda dan tidak ada yang sama. Yang percaya pasti berkata, amin. Tidak hanya sama dengan semua orang, tapi Yesus yang telah mati dan bangkit, Yesus tidak hidup kalau Dia hanya mati. Kalau Dia tidak hidup, Dia tidak bisa menyertai kita. Kalau Dia tidak hidup, Dia tidak bisa menolong kita. Kalau Dia tidak hidup, Dia tidak bisa memberkati kita. Dan kabar baik yang hari ini kita mau dengar bersama, Yesus yang telah mati itu, Dia telah bangkit dan Dia hidup, sehingga Immanuel itu tidak hanya cerita, tapi menjadi pengalaman setiap orang percaya. Dan pada waktu Yesus masih hidup, Dia penuh dengan janji. Dia berjanji kepada setiap domba-domba orang yang mengikut kepadanya. Kalau Yesus hanya mati tapi Dia tidak bangkit, Yesus hanya pembuat janji.
Yesus hanya pinter memberi janji. Tapi yang benar Alkitab yang kita baca, karena Yesus telah bangkit, maka apa yang telah dijanjikannya itu pasti terjadi. Yesus telah bangkit. Saudara-saudara, membuat semua jerih lelah dan pengiringan kita kepadanya tidak menjadi sia-sia. Memang waktu Yesus mati, dia membuka pintu gerbang sorga. Ya, waktu Yesus menyerahkan nyawa di Golgota, pintu tirai bait Allah terbelah menjadi dua. Pintu gerbang sorga terbuka. Dan dia waktu mati merupakan harga yang dibayar untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan pada waktu dia mati sebagai pengganti orang berdosa. Tapi kalau hanya dia mati, saudara-saudara, tidak banyak berarti. Tapi ayat yang kita baca pada hari ini, saudara, kebangkitannya merupakan suatu fakta bahwa apa yang telah dia bukakan pintu, dia bukakan buat saya dan saudara-saudara di sorga. Bahwa apa yang dia telah bayar harga keselamatan, itu untuk kita alami. Dan kita akan punya kepastian untuk tinggal di surga yang mulia. Ini semua membuat iman kita dan jerih pelayanan kita menjadi benar-benar tidak menjadi sia-sia. Itu sebabnya momentum Paskah, peristiwa Paskah harus membuat iman kita semakin menjadi kuat. Karena tidak sia-sia. Haleluya. Momentum Paskah seharusnya membuat ibadah kita semakin setia, pelayanan kita semakin bersungguh-sungguh. Lebih dari itu, kita suka berkorban karena semuanya tidak sia-sia. Sangat disayangkan kalau corona telah membuat banyak orang iman menjadi lemah. Ya, corona telah membuat banyak orang beribadah tidak lagi bersukacita dan bersemangat. Tapi berita Paskah pagi hari ini, saudara-saudara, karena dia telah mati dan telah bangkit, membuat iman dan pelayanan kita tidak sia-sia. Dan ini membuat kita penuh dengan sukacita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, mengerti peristiwa Paskah. Mengerti peristiwa Paskah, maka rohani kita pasti menyala-nyala. Oleh sebab itu kita perlu mendengar banyak berita Paskah, supaya kita makin menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan, karena tahu semuanya tidak sia-sia. Sehingga apapun yang terjadi di dalam dunia yang menimpa kita, orang Kristen bisa sakit, orang Kristen bisa kena resesi perekonomian, orang Kristen bisa mengalami musibah, orang Kristen bisa mengalami bencana, bisa. Tapi semuanya itu tidak akan dapat membuat menjadi lemah iman dan pelayanan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, mengapa tidak boleh lemah? Walaupun penuh dengan derita di dunia ini. Ada beberapa hal yang kita mau lihat hari ini. Yang pertama, kita membaca di dalam surat Roma, pasal yang ke-8, ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Saya membacanya demikian. Roma pasal 8, ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Saudara-saudara, karena Yesus yang telah bangkit tersebut membuat kita tidak boleh lemah iman, karena mengerti peristiwa Paskah membuat tidak sia-sia semua jerih lelah kita, membuat kita menyala-nyala dan berkobar-kobar di dalam Tuhan. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Kristus yang telah bangkit itu, dia ada di pihak kita. Bagaimana dia ada di pihak kita kalau dia mati dan tidak bangkit? Tapi kalau dia bangkit, maka dia yang berkata, aku Allah di pihak engkau, itu menjadi kenyataan. Saudaraku yang kekasih, Allah terlalu kuat untuk menjagai kita. Apa yang ditakutkan? Tuhan terlalu kuat melindungi kita, sehingga apapun yang sedang terjadi di dalam dunia di mana kita hidup,
itu tidak boleh membuat lemah iman dan pelayanan kita, karena ada Allah di pihak kita. Sebab itu ayat ini berkata, saudara-saudara, saya baca lagi ayat 31. Apakah yang ikan kita katakan tentang semua itu? Jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melemahkan iman kita? Siapakah yang dapat memudarkan semangat pelayanan kita? Jawabnya pasti tidak ada, karena Allah di pihak kita. Saudara-saudara, apalagi ada di dalam dunia ini, ya, kalau anaknya saja diberikan, ayat yang kita baca, Bapa dia berikan anaknya untuk membayar harga keselamatan buat kita semua. Apalagi yang dia tidak bisa lakukan yang lainnya. Sebab itu saya katakan terlalu kecil. Terlalu kecil. Saudara-saudara, apa yang sedang kita hadapi kalau ada Tuhan di pihak kita. Karena Tuhan terlalu kuat dalam menyertai kita, dalam perlindungannya, dalam berkat-berkatnya. Ada Tuhan di pihak kita. Sebab itu kabar Paskah hari ini merupakan kabar sukacita bagi setiap orang percaya. Karena ada satu pencipta alam semesta yang pernah datang ke dalam dunia, yang mati bagi orang berdosa, dan yang telah bangkit membuktikan dia hidup, dan iman, percaya dan pelayanan kita tidak sia-sia. Dia berjanji, aku Allah ada di pihakmu. Aku Allah ada di pihak setiap orang percaya. Ini kabar baik saudara-saudara, sehingga kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi apa yang sedang kita hadapi di dunia ini. Ada Allah yang di pihak kita. Bukankah ini kabar gembira? Orang tua boleh tutup usia. Bukan orang tua tidak sayang kita. Orang tua sayang sama kita anak-anaknya. Tapi keterbatasan usia manusia, maka orang tua harus berpisah dengan kita anak-anaknya. Mana ada saudara orang menikah mau berpisah, tapi kematian memisahkan pernikahan tersebut, membuat orang yang ditinggal menjadi susah. Alkitab berkata, aku Allah ada di pihakmu. Haleluya. Dan ini kabar sukacita buat kita. Yang kedua, kenapa kita tidak boleh lemah? Kenapa kita tidak boleh undur? Kenapa kita tidak boleh takut mengiring akan Tuhan? Memang ada banyak kesukaran, ya. Saudara, ada banyak musibah, ya. Ada banyak persoalan, ya. Apalagi hari-hari ini ada corona, membuat orang mengalami, saudara, resesi perekonomian. Semua terdampak. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kalau ada Tuhan di pihak kita, siapakah yang dapat mengalahkan iman percaya kita kepada Dia? Yang kedua, pasal 8 surat Roma ini, ayat yang ke-33. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Saudara-saudara, tidak hanya ada Bapa Allah di pihak kita, tapi Yesus yang telah bangkit itu menjadi pembela kita. Siapakah yang akan menggugat kita? Dia yang telah mati dan telah bangkit, Dia yang menjadi pembela kita. Dan ini merupakan kabar sukacita berikutnya. Sehingga kekristenan itu, saudara, merupakan selalu mendapat berita sukacita. Di dunia ini kita seringkali tiap hari disuguhi berita yang menakutkan, bukan? Berita-berita yang menyedihkan, berita-berita yang menggentarkan hati, berita yang membuat kita putus asa di dalamnya. Sebab itu jemaat mesti banyak mendengar firman. Orang Kristen perlu banyak mendengar firman, karena firman Tuhan itu adalah kabar sukacita, kabar gembira, kabar pengharapan. Di tengah-tengah kesukaran dan kesulitan kita, ada Tuhan yang telah bangkit itu menjadi pembela kita. Wow, saudara, disakiti orang jangan dibalas, dirugikan orang jangan membalas. Saudara, diperlakukan tidak adil dengan siapapun jangan membalas, karena Dia yang berjanji, aku menjadi pembelamu. Saudara-saudara,
kenapa Tuhan berkata, akulah gembala yang baik dan kamulah domba-dombaku? Sudah pernah saya khotbahkan ini. Di mana letak kebaikan gembala? Letak kebaikan gembala bukan dia membawa ke air yang tenang kepada dombanya. Letak kebaikan gembala bukan pada waktu gembala membawa domba ke padang rumput yang hijau. Gembala yang baik letaknya ia menyerahkan nyawa demi keselamatan domba. Pada waktu serigala datang untuk merobek dan memangsa domba, dia pasang badan, dia membela domba, dan demi membela domba dia rela mati untuk keselamatan orang berdosa. Saudara-saudara, apa yang kita takutkan dalam kehidupan ini? Berita Paskah membangkitkan rohani kita, saudara-saudara, karena kita tahu semuanya tidak sia-sia. Ya, tidak boleh lemah karena ada Allah yang menjadi pembela kita, dan dia menyatakan pembelaannya buat kita semuanya. Oleh karena Yesus yang mati tidak mati lagi. Mana ada orang mati bisa membela orang yang hidup? Tidak ada. Mana ada orang mati yang bisa, saudara-saudara, di pihak menyertai kita? Tidak pernah ada. Hanya yang telah bangkit dari antara orang mati, dia yang bisa melakukan itu kepada kita semua. Dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9 dikatakan, Yesus, kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Kematian tidak berkuasa lagi atas dia. Wow, banyak orang mati lalu bangkit. Itu bisa karena mati suri, itu bisa karena mungkin mati lalu diberi kesempatan lagi hidup, tapi akhirnya mati lagi. Akhirnya mati lagi. Cerita Alkitab memberitahukan kepada kita ada banyak orang yang mati dibangkitkan oleh Kristus Yesus. Ya, di antaranya ada seorang pemuda Nain, diusung ke kubur, di tengah jalan di stop. Lalu Yesus membangkitkan, menghidupkan pemuda yang sudah mati yang akan dikubur di kuburan tersebut. Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi kemudian mati lagi. Mati lagi. Saudara-saudara, tapi ayat yang kita baca bersama, Yesus yang telah bangkit, dia tidak mati lagi. Artinya dia hidup. Dia hidup. Sehingga semua janji yang dia berkata, aku menjadi pembelamu, itu jadi kenyataan. Hanya orang hidup yang bisa membela orang-orang yang sesamanya. Apatah lagi dia yang telah mati dan bangkit. Sebab itu, saudara-saudara, jangan membalas kalau ada orang yang menyakiti kita. Karena dialah pembela, dialah pengacara, dialah advokat kita, yang demi membela kita, dia pasang badan untuk menyerahkan nyawanya bagi keselamatan kita. Saudara-saudara, inilah yang membuat orang tidak boleh lemah dalam Tuhan, tidak boleh undur dalam Tuhan, tidak boleh lalu imannya menjadi dingin dan tidak berkobar-kobar. Alkitab menceritakan pada waktu Yesus mati, murid-murid di Yerusalem ketakutan, dan itu wajar. Karena waktu itu terjadi gelombang anti kekristenan. Yang menjadi pengikut Kristus ditangkap, dipenjara, dan tidak sedikit yang mati dibunuh. 2 orang muridnya dia turun dari Yerusalem pergi ke Yeriko. Saudara-saudara, pergi ke Emmaus di perjalanan. Mereka dengan susah, tidak ada harapan. Karena Yesus yang diharap-harapkan dia sudah mati. Saudara, tidak tahu itu adalah hari yang ketiga. Sementara di dalam perjalanan Yesus menemui mereka, yang diantaranya bernama Kleopas, seorang tersebut. Yesus menceritakan, lalu mata mereka dibuka, lalu mereka menyadari yang menyertai mereka Yesus yang telah mati dan bangkit. Dan firman Tuhan berkata, 2 orang ini kembali ke Yerusalem dengan berkobar-kobar semangatnya. Walaupun di Yerusalem sedang menanti ancaman, menanti penderitaan karena kekristenan sedang dilanda dengan ketidaksenangan semua orang. Tapi mereka tetap berkobar-kobar. Hari ini apa yang sedang kau hadapi dalam hidupmu? Saudara, perekonomian yang lemah, jangan engkau lemah iman. Ya, masalah yang sedang kita temui dalam hidup,
jangan engkau tidak berkobar-kobar di dalam Tuhan. Masih ada pengharapan. Yesus yang telah mati dan telah bangkit, Dia ada di pihakmu dan ada di pihakku. Dia yang menjadi pembelamu dan menjadi pembelaku. Dan ini kabar sukacita, membuat orang Kristen tidak boleh putus asa, apalagi bunuh diri. Berat persoalan iya, banyak masalah iya, tapi ada Tuhan yang telah datang ke dalam dunia, yang telah mati dan telah bangkit, yang menjadi pembela kita, bahkan ada di pihak kita. Ini alasan membuat kita mesti berkobar-kobar. Selain jerih lelah kita tidak sia-sia, iman kita dan pelayanan kita tidak sia-sia, tapi juga Dia yang telah bangkit ada di pihak kita. Dia yang telah bangkit menjadi pembela buat kita. Maka lengkaplah kehidupan di dunia ini, saudara. Lengkaplah sukacita dan pengharapan kita. Namun, walaupun ada janji yang sedemikian rupa, tidak sedikit loh orang Kristen yang lemah. Iya kan? Walaupun ada janji Tuhan di pihak kita, Tuhan jadi pembela kita, tidak sedikit loh orang Kristen bahkan yang meninggalkan kekristenannya. Kenapa, saudara? Kenapa? Siapa yang dapat melemahkan iman kita? Siapa yang dapat menggoyahkan iman kita? Tidak ada sebetulnya. Tapi Alkitab terjadi. Mari kita membaca itu di dalam bagian yang ketiga, ayat 35. Pasal 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Aniayakah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Atau mara bahayakah? Atau pedangkah? Saudara-saudara, Paulus memberitahukan kepada jemaat mula-mula yang ada di kota Roma, yang sedang menghadapi gelombang anti kekristenan. Saudara-saudara, Paulus berkata, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Disebutkan di situ, saudaraku, penindasankah? Kesukarankah? Ketelanjangankah? Ancaman nyawakah? Pedangkah? Tidak ada yang dapat. Tapi kenapa ada banyak orang Kristen lemah? Kenapa ada banyak orang Kristen undur? Kenapa banyak orang, malah tidak hanya orang Kristen, pendeta meninggalkan kekristenannya? Kenapa? Memang ada masalah, memang ada persoalan. Tapi firman Tuhan hari ini, karena Yesus yang telah mati, Dia telah bangkit, yang membuat iman dan pelayanan tidak sia-sia. Ditambah lagi Dia yang telah bangkit ada di pihakku dan di pihakmu. Yang telah bangkit itu menjadi pembela kita dan menjadi pembela saudara. Apalagi yang ditakutkan. Tapi kenapa dalam perjalanan kekristenan ada banyak orang Kristen lemah? Kenapa ada orang Kristen undur? Kalau dihitung orang Kristen tidak ada yang lemah, tidak ada yang undur, tidak ada gereja yang cukup. Tidak ada gereja yang cukup. Yang Kristen baru datang, yang Kristen lama undur meninggalkan Tuhan. Begitu terus. Kenapa? Dan itu terjadi dalam seluruh gereja di dunia ini. Jago, orang Kristen datang baru, yang lama hilang. Saudara-saudara, ternyata yang bisa membuat lemah iman kita bukan siapa-siapa, tapi rohani kita. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari Kristus? Tidak ada. Tapi saya bisa. Diriku, dirimu. Oleh sebab itu saudara-saudara, rohani kita harus tumbuh. Rohani kita harus tumbuh. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Sudah dijamin, tidak sia-sia semuanya, bukan? Ditambah lagi Dia di pihak kita. Dia menjadi pembela kita. Oh, tidak ada, begitu kuat. Tapi toh begitu banyak orang Kristen lemah. Tapi berita Paskah hari ini, saudara, ya, yang bisa membuat kita lemah dan undur dari Kristus, bukan siapa-siapa, tapi diriku, rohaniku yang lemah. Karena rohani kita yang lemah, sebab itu rohani kita harus tumbuh. Rohani kita mesti dewasa. Ya, lewat rajinlah beribadah. Kalau ingin rohanimu kuat, tidak ada lain jalan. Mesti rajin beribadah. Mesti rajin doa dan rajin membaca firman.
rajin saudara mendengarkan firman. Kalau tidak, rohani kita itu tidak tumbuh. Kalau tidak tumbuh, sedikit kena goncangan, lemah. Walaupun ada janji Tuhan di pihakmu, Tuhan jadi pembelamu, ada janji tidak sia-sia semua jerih lelah kita, tapi masih tetap lemah. Kenapa? Karena rohani tidak tumbuh. Marilah jemaat yang ada dan para pendengar dan yang melihat peristiwa ibadah kita pada hari ini, yang lemah jangan terus lemah. Ingat, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Siapapun tidak, walaupun ada penindasan, walaupun ada kesesakan dan penganiayaan, walaupun ada kelaparan, dan sudah menjadi saksi dalam sejarah. Sudah menjadi saksi dalam sejarah. Orang-orang Kristen ditangkap, orang-orang Kristen diadu dengan binatang buas, orang-orang Kristen dihukum mati. Tidak goyah imannya. Tidak goyah imannya. Kenapa? Karena mengerti tidak sia-sia jerih lelah dalam mengiring akan Tuhan. Haleluya. Dan hari ini saudara, kabar gembira buat kita. Yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus bukan siapa-siapa, tapi diriku dan dirimu yang rohaninya lemah, yang tidak tumbuh, yang tidak dewasa. Oleh sebab itu kita mesti tumbuh rohani kita. Tidak boleh jadi orang Kristen penggembira dalam gereja. Tidak boleh. Saudara, tinggal tunggu waktunya engkau akan undur. Akan tinggal tunggu waktunya engkau akan tinggalkan Tuhan. Ada waktunya, tinggal waktunya engkau akan saudara menyangkal Tuhan. Hari ini saudara, dikarenakan rohani kita yang lemah, sebab itu perlu rohani kita tumbuh dan tumbuh. Dari anak Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dari anak yang dilayani menjadi hamba yang melayani. Saudara, lalu tumbuh menjadi mempelai Kristus. Ini pertumbuhan. Ini pertumbuhan dari anak Tuhan menjadi hamba Tuhan yang melayani. Dari jemaat yang dilayani lalu menjadi jemaat yang melayani. Lalu mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus. Bukankah Kristus Yesus telah naik ke sorga menyediakan rumah buat kita? Dan dia akan datang menjemput kita. Supaya di mana kita ada di situ kita pun akan ada bersama-sama dengan dia. Dan pertemuan itu luar biasa. Saudara-saudara, kita melihat dalam Roma pasal yang ke-8 ini, ayat 38 berkata demikian. Sebab aku yakin bahwa baik kematian maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun kuasa yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, Paulus meyakinkan jemaat Roma, aku yakin tidak ada yang dapat memisahkan kita. Baik itu maut, diancam dengan kematian, dan sudah jadi kesaksian. Saudara-saudara, ya, sejarah kekristenan telah membuktikan semakin kekristenan ditekan, semakin kekristenan itu berkembang. Itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi sehingga Kristen itu tidak bisa ditekan, makin berkembang. So, makin dilarang, makin bertambah jumlahnya. Kenapa? Karena mengerti peristiwa Paskah. Kristus telah mati dan telah bangkit. Imanku tidak sia-sia. Sehingga kalau toh diancam dengan kematian, tidak goyah. Tidak goyah. Dan itu cerita dalam Alkitab begitu banyak menceritakan kepada kita tokoh-tokoh iman yang begitu hebat, luar biasa. Mereka mengalami kesukaran yang begitu berat, diancam dengan kematian, tapi mereka tidak pernah terpisah dari kasih Kristus. Disebut lagi, baik malaikat-malaikat. Kalau toh ada malaikat datang ke dalam dunia untuk memisahkan kita dari kasih Kristus, kita yang mengerti kekristenan itu, maka tidak akan pernah
bisa dipisahkannya. Baik pemerintah-pemerintah, saudara-saudara, baik pemerintah yang sekarang pada zaman itu maupun zaman yang akan datang dan hari ini, tidak ada pemerintah yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Masalahnya kapan? Kalau saya kuat. Masalahnya kapan? Kalau saya tumbuh rohani. Masalahnya kapan? Kalau saya dewasa rohani. Sehingga mungkin kita harus kehilangan pekerjaan. Ya. Mungkin kita harus kehilangan kenyamanan. Iya. Mungkin bahkan kita harus kehilangan nyawa jadi taruhannya demi mengiring Kristus. Iya. Tapi ingat saudara, mati syahid itu tidak untuk semua orang Kristen. Alkitab cerita banyak orang Kristen yang mati syahid, dibunuh karena nama Kristus. Iya. Tapi tidak semua. Tidak semua Tuhan izinkan mati syahid. Enggak. Mereka yang diizinkan mati syahid karena Tuhan tahu imannya kualitas utama. Rohaninya tumbuh dewasa. Sehingga ada kematian mereka tidak goyah untuk menjadi contoh buat kita. Lihat, mereka menghadapi kematian karena iman. Mereka tidak goyah. Itu menjadi teladan buat saya juga sama saudara-saudara. Kenapa mereka tidak bisa dipisahkan dari kasih Kristus? Sekalipun ada ancaman sedemikian rupa. Karena mereka mengerti Kristus yang telah mati dan telah bangkit. Membuat iman tidak sia-sia, jerih lelah tidak menjadi sia-sia. Dan yang telah mati serta bangkit itu, dia ada di pihak kita. Siapakah lawan kita kalau dia ada di pihak kita? Dan dia tidak hanya ada di pihak kita, dia menjadi pembela kita. Oleh sebab itu jangan saya dan saudara yang membuat kita terputus dari kasih Kristus. Tapi saya yakin jemaat yang adalah orang pilihan Allah tidak akan pernah bisa diputus dari kasih Kristus apapun. Walaupun penderitaan atau bahkan kuasa setan sekalipun, tidak ada yang dapat memisahkan iman dan pelayanan kita. Bila rohani kita kuat, tumbuh dan dewasa, maka kita akan melihat hasilnya. Yesus mati, dia berjanji. Tapi apalah artinya janji kalau dia tidak bangkit? Dan kebangkitannya menggenapkan semua janji yang diucapkan terjadi. Sehingga Immanuel itu bukan cerita, Tuhan beserta kita. Itu pengalaman kita semua. Jangan takut menghadapi apa yang sedang kita hadapi di Indonesia yang sedang terjadi. Karena dia yang telah mati dan telah bangkit ada di pihakku. Dan dia menjadi pembela kita bersama-sama. Memang kita, saudara-saudara, lemah. Tapi kita punya Tuhan yang kuat. Yang percaya pasti berkata amin. Memang kita kecil, tapi kita punya Tuhan yang maha besar. Itu sebabnya Tuhan itu tidak hanya omnipresent. Tuhan itu tidak hanya maha hadir, tapi Tuhan itu omnipoten. Dia maha kuasa yang tidak dapat dikalahkan, yang menjadi andalan kita. Memang kita tidak hanya lemah dan kecil, kita juga terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Sebab itu hadapi hari esok dengan pengharapan berita Paskah. Dia di pihak kita dan dia menjadi pembela kita. Dan tidak ada yang dapat memisahkan kita dari semuanya dengan kasih Kristus Tuhan kita. Kiranya renungan ini memberkati kita bersama-sama. Saya undang singer maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Sebab dia hidup. Kita nyanyikan bersama-sama. Mari kita nyanyikan ini pujian. Ya. Ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Dari depan lagi bersama-sama. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup.
pulang dari ibadah atau selesai mendengarkan firman hari ini, menghadapi apa yang sedang kita hadapi, ya ada di tengah-tengah kita. Tapi jangan takut, karena Dia yang telah mati dan bangkit ada di pihak kita. Haleluya. Bahkan Dia menjadi pembela kita. Siapa yang kita takutkan? Saudara-saudara, mari kita nyanyi lagi pujian ini bersama-sama. Ada hari esok, pengharapan. Mari kita bertangan bersama-sama. Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidupku, ku tak gentar. Amin. Maka ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sekali lagi. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita mau berdoa bersama-sama. Jadi berarti sebab, nanti Bapak Pendeta Roy maju ke depan untuk berdoa. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kami bersyukur Tuhan, bahkan kami bersuka cita karena firman-Mu boleh menegaskan dan mengingatkan kami lagi. Kami punya Tuhan yang hidup. Amin. Tidak ada Tuhan dalam dunia ini seperti Engkau. Amin. Ada banyak konsep Tuhan yang disembah, tapi semua hanya sebatas cerita karena mereka mati dan tidak pernah bangkit. Tapi kami punya Tuhan yang sudah mati, tapi Engkau bangkit. Inilah yang menjadi pembeda antara Engkau Tuhan dengan semua Tuhan yang ada. Amin. Tuhan, hari ini kami juga dinasehati oleh firman-Mu. Kami tidak akan takut karena Kristus bangkit. Itu sudah mengalahkan maut. Kristus bangkit mengalahkan semua ketakutan kami. Itu sebabnya kami mau ingat untuk cinta Tuhan sampai akhir. Karena kami tahu tangan Tuhan yang berlobang paku itu, maka tangan yang sama itu yang akan menjaga kami siang dan malam. Melalui pada waktu kami bekerja, melalui juga pada waktu kami istirahat. Dalam segala hal yang kami hadapi, tangan yang berlobang paku itu nyata menolong kehidupan kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan yang menolong kami, dan kami boleh kuat kepada Tuhan sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian Allah itu baik. Mari kita akan siapkan persembahan kita. Kasih setianya
Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa berkat. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kematian dan kebangkitan-Mu kepada kami orang-orang yang mengiring-Mu Tuhan. Sehingga walaupun memang ada banyak kesukaran yang harus kami hadapi karena iman dan karena pelayanan, memang banyak tetesan air mata yang harus kami teteskan demi mengiring akan Tuhan. Tapi satu hal kami tahu, semuanya tidak sia-sia. Bahkan Engkau yang telah bangkit menjadi bagian untuk di pihak kami dan menjadi pembela dalam perjalanan, dalam menghadapi kehidupan, bahkan dalam kebutuhan-kebutuhan hidup. Tuhan mencukupkan semuanya. Kami mau pulang ya Tuhan dari bait-Mu. Kami hamba-Mu memohonkan berkat untuk sidang jemaat dan semua yang mendengar berita firman yang telah disampaikan. Kiranya turunlah atas kami berkat-Mu ya Bapa, berkat yang rohani maupun yang jasmani, berkat kesehatan dan berkat panjang umur, berkat terobosan-terobosan ekonomi di tengah kesukaran perekonomian yang sedang melanda kami. Kami percaya Tuhan masih punya berkat bagi anak-anak Tuhan dan bagi hamba-hamba Tuhan, membuat kami takkan pernah kekurangan. Terima kasih Bapak. Tangan-tangan yang memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan, terimalah ya Bapa, dan Tuhan membalas sesuai dengan janji firman Tuhan. Hamba berdoa kiranya memberkati kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang disertai Tuhan, kami pulang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Kiranya